Assalamualaikum Kak Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah kalau badan lah sehat ya. Kalau pikiran yang agak terganggu kan banyak tugas gitu. Waktu 2 minggu atau 3 minggu kemarin tuh Kak Rama kan ngirim apa itu tuh link yang buat link yang Kak Rama itu loh, apa namanya, link Ah, Kak Rama yang suara-suara itu loh kayak podcast gitu. Aku udah oh, dengerin loh, oh ya apa ya? Ya podcast itu. yang Bener. podcast Cupang. Iya 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 bener 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 podcast itu. Aku udah dengerin dan ternyata itu bagus. Kapan-kapan ajakin aku dong Kak, Ajak apa nih? bikin podcast kayak gitu. Boleh sih boleh. Aku juga cuma apa ya? Itu karena tugas aja sih sebetulnya. Tapi memang memang aku suka ngomong orangnya gitu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya makasih karena mau udah mau konsultasi bareng sama aku. Kita mau mencahin masalah bareng-bareng. Boleh dong Kak, ceritain gimana sih permasalahan apa biar kita bareng-bareng bisa pecahin. Ya sebetulnya apa ya, aku juga bingung gitu sama diriku sendiri gitu loh, kenapa mungkin mungkin kebanyakan mahasiswa emang suka begadang ya gitu, tapi menurut aku selain ini nih merusak ya, kita harus cari jalan keluar gitu loh, karena aku ngerasanya kalau kita gini terus nggak sehat juga, nggak baik untuk badan, pikiran juga, untuk kegiatan-kegiatan lain pasti terbengkalai juga gitu loh. Jadi aku tuh orangnya susah apa ya, bisa dibilang susah susah tidur. Kalau kalau malam itu susah tidur gitu loh, kalau entah apa yang membuat hal itu terjadi gitu, karena mungkin udah kebiasaan juga, atau karena apa ya, pikiran kita yang kemana-mana, aku juga kurang kurang tahu gitu loh. Tapi kalau malam itu walaupun tidak melakukan apa ya, walaupun siangnya aku melakukan hal berat gitu, tapi malamnya tetap tetap susah tidur karena udah terbiasa gitu tidurnya malam kayak gitu. Dan itu efeknya ya, kalau siangnya aku pasti lesu gitu, kurang semangat. Dan ya yang pasti kalau kita kuliah kayak sekarang, sering sering nggak ikut kuliah gitu, atau sering bolos kuliah, bisa juga kita masuk kuliah udahnya tidur lagi. Itu yang sering terjadi gitu loh. Jadi kalau ini dibiarkan berlarut-larut ya aku rasa ini nggak akan bagus ke depannya gitu loh. Makanya itu aku mau berkonsultasi lah gitu, gimana biar kita bisa bisa tahu, atau kita bisa memperbaiki ke depannya gitu Kak. Oh gitu permasalahannya Kak Rama, berarti setiap malam Kak Rama susah tidur ya Kak ya? Iya ya bener Kak. Lalu di pagi harinya Kak Rama juga suka terlambat bangun. Betul Lalu Kak. kuliah juga ngantuk ya Kak. Bener bener banget. Terus itu efek ke tugasnya gimana dong? Kan suka dikasih tugas tuh ngaret ya. Kalau tugas apa ya, kalau ngaret pasti gitu loh. Kalau nggak mepet deadline ya nggak bisa gitu, susah banget ngerjainnya. And kadang udah lewat dari deadline baru baru kita kirim tugasnya gitu, jadi kan efek buruknya kemana-mana gitu loh. Ya pasti penilaiannya beda sama orang yang bisa menyicil dari awal tugas itu, sama yang kita mepet deadline, pasti hasilnya pun nggak maksimal gitu kalau untuk efek di Berarti dari tugas. malamnya tidur malam ngefek juga ke tugas yang mepet deadline. Betul, seringkali kan juga Oh, kalau kalau kita kuliah kan ada semacam kuis langsung dari dosen gitu. Ya efeknya karena kita nggak konsentrasi, karena kita kebawa ngantuk, ya kita nggak maksimal gitu loh. kalau boleh tahu, Karama biasanya kalau malam tidurnya jam berapa ya? Terus paginya itu bangunnya sekitar pukul berapa gitu? Kalau
Kalau malam mungkin paling cepet sekitar jam 2. Itu paling cepet sekitar jam 2 begitu. Kalau pagi, pagi biasanya kalau bulan lalu karena aku ada tugas ngajar itu jam 6 setengah 6 udah dibangunin. Itu kalau dibangunin gitu. Kalau dibangunin aku bisa pagi gitu loh. Tapi kalau nggak dibangunin mungkin bisa jam 8 jam 9, itu pun males-malesannya sampai setengah jam sejam di kasur dulu baru bangun. Oke, kita langsung ke permasalahannya ya Kak. Kan tadi Kakak bilang tidur bisa sampai jam 2, bangun jam 6 kalau dibangunin. Yes, Kalau nggak dibangunin bisa sampai jam 8. iya betul. Kita hitung dari jam 2, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tidurnya bisa sampai 5 jam kalau misalkan nggak dibangunin berarti bisa sampai berapa jam tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 7 jam ya Kak ya? Iya betul. Biasanya yang aku dengar nih, aku pernah baca di artikel ataupun jurnal tentang kesehatan, kalau misalkan kita tidur itu lebih baik tuh 8 jam, Kak. Oke. Nah, itu juga bisa mempengaruhi aktivitas. Gimana kalau misalkan dari sekarang Kakak itu merubah jadwal tidurnya nih, Kak? Gimana Jadi, tuh? misalkan jam 11 gitu, kalau enggak jam 12, jam 11, kalau enggak jam 10 Kak, biar nanti bangunnya Kakak bisa pas lagi sholat subuh. Oh, betul juga ya kak. Nah, di pagi harinya jangan lupa sarapan. Soalnya sarapan itu untuk menambah energi Kak. Jangan lupa mandi juga. Iya 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 benar benar kak. Gimana kalau misalnya kayak gitu? Ah, mungkin bisa kak ya, tapi mungkin problemnya kalau malam itu kalau kalau udah lihat HP gitu kak, itu mata tuh nggak bisa ngantuk gitu loh. Nah, itu juga karena dari layar handphone itu kan bikin mata kering. Bukan hanya bikin mata kering, tapi bikin kita terus melek. Kadang kan kalau misalkan kita suka buka sosial media tuh, makin ke bawah, wah Iya, makin menarik nih, gitu. betul betul Kalau betul. misalkan bisa besok, kenapa harus malam-malam? Gimana kak? Benar 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 juga sih kak. Untuk permasalahan kakak yang selalu telat sama deadline tuh, suka mepet banget ke deadline. Bahkan kakak itu kan tadi bilang suka telat ya kayak buat Iya. ngerjain tugas. Itu bisa dibuat catatan kak, seperti di belakang aku nih. Kayak tugas-tugas tuh dicatat. Terus dikerjain ya pas lagi ada waktu luang. Kalau bisa Oh, ngeluangin waktu. oke 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 benar benar kak. Jadi pas udah deket itu tuh udah bisa gitu lah, maksudnya tertata rapi dan bisa mengerjakannya. Jadi Oke. gak mepet sama deadline. Kadang kan kita juga suka susah kan buat belajar, ini apa sih? Nah, waktunya kan kalau misalnya kita nggak mepet sama deadline bisa nanya ke teman. Oh, iya kadang kalau kadang juga sering kelupaan gitu kak. Ternyata udah deket deadline baru panik kayak gitu loh. Lupa kalau ada tugas kayak gitu. Nah, itulah kenapa harus dicatat biar nggak lupa. Oke oke Gimana? kak. Oke berarti untuk permasalahan tugas mulai sekarang dicatat tugasnya apa dan deadline-nya kapan gitu ya kak. Yap, betul sekali. Kalau Lalu dan jangan lupa oke pola tidurnya harus dirubah. oke dan mungkin apa tadi mengurangi main HP dulu ya sebelum tidur gitu. Betul sekali. Ya, oke Gimana terus Kak? ah Terkait ya kak. bagaimana? Ya eh, bisa diterima kak gitu dan apa ya bisa kita coba untuk kedepannya untuk ya merubah pola pola tidur sama deadline tadi gitu. Kalau dipikir-pikir ya sebetulnya itu sangat sangat berguna dan merupakan apa ya
pemecahan dari masalah yang kita hadapi gitu loh, dengan membiasakan membiasakan terlebih dahulu gitu kita. Mungkin kalau eh, langsung kita ubah gitu mungkin agak berat, mungkin ya sedikit-sedikit dan pelan-pelan Ya. gitu kan. Lalu apa yang akan Kak Rama lakukan selanjutnya setelah kita konseling ini? Iya, kalau setelah ini mungkin ya kayak kata kakak tadi, untuk eh, tugas-tugas itu tadi gitu kita akan apa ya, ubah sedikit demi sedikit gitu. Biar apa ya, ya biar membiasakan diri juga untuk merubah itu semua gitu kan. Untuk merubah jadwal mungkin ya, Iya, lebih tepatnya. iya kan. Oke, karena sekarang waktu menunjukkan sudah pukul 8 malam. Kebetulan Iya. saya mau ada kegiatan, Kak. Oh, baik-baik Kak. Oke. Terima kasih Kak, atas jawaban, dan semoga ini bisa memecahkan masalah yang saya alami gitu, dan ya saya akan coba untuk mempraktekkan saran dari Kakak tadi. Ya biar ini semua permasalahan yang saya hadapi bisa bisa berubah dan bisa memberikan efek yang positif bagi diri saya gitu Kak. Amin, terima kasih. Jangan lupa kalau misalkan nanti Kak Rama butuh teman curhat atau ingin mendiskusikan sebuah masalah untuk dipecahkan bersama, jangan lupa kami para konselor adalah orang yang pertama yang ingin membantu Kak Rama. Siap-siap Kak, kedepannya akan saya lebih terbuka lagi untuk membicarakan masalah-masalah yang saya hadapi begitu. Baik Kak Rama, terima kasih. Terima kasih Kak Sopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.